Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya Mas Anam. Ya, terima kasih Mas Anam telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Proses pembelajaran hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ada yang izin ya, Mas Wahyu. Ada kegiatan. Alhamdulillah sehat. Iya. Ada kegiatan keluarga ya, kakaknya menikah. Kemudian untuk yang lain saya kira sudah hadir semua. Nanti saya cek kehadiran kalian secara acak dulu. Mbak Aida. Hadir, Bu. Karina. Hadir, Bu. Muhammad Rehan Said. Hadir. Ya, terima kasih. Cukup itu dulu, nanti kalian juga akan tetap presensi di Google Form ya. Ya, gimana kesiapan jaringan kalian? Suara saya bisa didengar? Bisa dengar, Bu. Bisa, ya. Bisa, Bu. Gambarnya juga bisa dilihat? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Bisa. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal umum. Ya, siapa yang masih ingat pengertian jurnal umum itu apa? Buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan waktu. Iya, betul sekali Mas Fatah. Dan ya, jurnal umum itu adalah buku harian untuk mencatat sebuah transaksi. Iya, betul sekali. Nah, kemarin sudah kalian praktek membuat jurnal umum. Nah, dari jurnal umum itu nanti dijadikan sumber untuk pencatatan ke buku besar ya. Nanti kita akan belajar memposting ya, namanya memposting. Nah, kalian yang sudah belajar di rumah tadi malam ya, apa coba artinya posting? Posting adalah pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Iya, jadi hanya memindahkan saja, kan gampang. Yang tadi di jurnal umum itu posisinya debit, nanti dipindahkan ke buku besar juga tetap posisinya di debit, gitu ya. Ya, kalian belajar memposting itu nanti ya banyak manfaatnya. Jadi ketika kalian punya transaksi keuangan yang telah kalian lakukan, bisa kalian catat. Kemudian nanti kalian pindahkan di buku besar, kemudian direkap di neraca saldo. Nah, neraca saldo itu nanti lagi ya pertemuan berikutnya. Pada pembelajaran hari ini, tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan bertanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Itu tujuan kita belajar hari ini. Inti pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian belajar kelompok ya, secara kelompok. Kelompoknya sudah kita bikin kemarin ya, membahas mencari solusi mengenai permasalahan bagaimana caranya memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, diskusinya nanti selama 60 menit melalui Google Classroom boleh, nanti grup WA kalian juga boleh. Di situ di Google Classroom nanti akan saya bagikan LKPD, kemudian bahan ajar, dan juga video pembelajaran.
Setelah 60 menit nanti kalian berdiskusi, kalian kembali ke Google Meet ini. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bu. Oke, kita kembali lagi di Google Meet ini setelah kalian tadi belajar kelompok selama 60 menit. Saya yakin kalian sudah menghasilkan pekerjaan yang bagus sekali. Silakan tinggal sekarang minta tolong untuk perwakilan kelompok mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oke, Mbak Aida, silahkan di-share hasil pekerjaannya, kemudian dibacakan. Nomor 01. Sebentar, Mbak. Coba sebentar. Kalau saya kok mendengarnya putus-putus, coba yang lain suaranya jelas apa enggak? Suaranya Mbak Aida? Putus-putus, Bu. Ya, coba diulang untuk dibacakan dulu jurnal tanggal 1. Jurnalnya bagaimana, kemudian nanti posting ke buku besarnya, buku besar apa, gitu. Ya, diulang, Mbak. Jurnal umum tanggal 1, gedung kas 350 juta, debit 1 juta, 450 juta. Di buku besar, nama akun gedung, tanggal 1, keterangan jurnal umum, di debit 350 juta, saldo di debit 350 juta. Terus, buku besar apa lagi? Besar kasnya tanggal 3 jurnal umum, di Tanggal kredit 1. 6 juta. Yang tanggal 1. Tanggal 1 100 juta, di debit 100 juta. Ya, kolom referensinya? JU1. Ya, berasal dari jurnal umum halaman 1. Itu ya, jangan lupa kolom referensi diisi. Kemudian di tanggal 1 itu di jurnal umum itu ada modal Andi ya, kredit. Iya, Buku besarnya mana, Mbak? nama aku modal Andi, tanggal 1, keterangan tanggal 1 April 2019. Iya, betul tadi. Terus kolomnya? Ref JU1 di kredit 450 juta, saldo di kredit 450 juta. Iya. Nah, masing-masing itu tadi sudah ditulis di buku besar. Tapi setelah ditulis di buku besar, jangan lupa kembali lagi ke jurnal umum. Di jurnal umum itu nanti di kolom ref ditulis. Iya. Bukan yang di jurnal umumnya. Kolom referensinya bukan CU1, di jurnal umumnya. Jurnal umumnya mana kamu? Belum difoto. Oh, ya. Nanti ditambahi ya. Di jurnal umum itu di kolom referensi sebaris dengan gedung. Ada kolom referensi itu, ditulis gedung itu, nomor akunnya berapa?
Akunya berapa itu? Diperbesar lagi? Bisa? Oh ya, gedung itu 102. iya, 102 itu nanti dituliskan di jurnal umum. Iya, kolom referensi. Kemudian setelah memposting di buku besar KAS tadi juga perlu ditulis lagi di jurnal umum kolom referensi. Nomor akunnya berapa? 101. Begitu ya? Nah, Iya, Bu. kemudian nanti di jurnal umum sebaris dengan modal Andi, kolom referensinya ditulis apa? Ditulis 301. Iya, begitu. Begitu ya, Mbak Aida ya? Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, kelompok yang Ya. lain juga barangkali masih ada kekurangan, minta tolong ditambahkan seperti tadi. Sampai di sini jelas? Untuk tanggal 1. Jelas, Bu. Ya, itu caranya memposting. Jadi setelah dituliskan di buku besar, jangan lupa kembali lagi ke jurnal umum. Kalian tulis di kolom referensi nomor akunnya. Kenapa kembali lagi ke jurnal umum? Itu sebagai tanda bahwa jurnal tersebut sudah diposting. Checklistnya gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Diaktifkan semua kameranya. Kelompok 2, tanggal 3, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Yang tanggal berapa, Bu? Tanggal 3, untuk yang berikutnya, Mbak Diva. Tanggal 3. Keterangan perlengkapan di debit 6 juta. Kas di kredit 6 juta. Ya, terus diposting ke buku besar apa? Yang pertama buku besar apa? Kas Sebelum kas. perlengkapan, Iya, perlengkapan dulu. keterangan jurnal umum di debit saldonya di debit 6 juta. Ya, terus Ref-nya JU1 sebentar, Mbak. referensi Mas Budi, buku besar perlengkapannya ditampilkan. Kamu sambil nyimak Mbak Diva. Ya, silakan dilanjut Mbak Diva. keterangan perlengkapan di debit 6 juta, saldonya di debit 6 juta. Ref-nya JU1. Ref-nya JU3. Ayo, pendapat kelompok yang lain. Refnya JU3, betul apa salah? Salah, Bu. Oh iya. JU1. Iya, yang benar apa? JU1 karena masih di halaman 1. Iya, betul sekali Mas Rofi. Nanti Mbak Diva diperbaiki itu refnya ya. Nanti di situ juga Mas Budi belum mengetikkan itu refnya masih kosong. Nanti ditulis JU1 karena itu berasal dari jurnal umum halaman 1. Kalau jurnal umum itu sudah sampai halaman 3, ditulis jurnal umum 3, boleh ya. Tapi pada transaksi tanggal 3 itu jurnal umumnya masih halaman 1. Jadi JU1. Oke. Terus setelah di posting ke buku besar, jangan lupa kembali lagi ke jurnal umum. Gitu ya. Di jurnal umum, Ya, Bu. di jurnal umum sebaris dengan akun perlengkapan, kolom refnya ditulis apa? 103. Iya, betul, 103 karena sudah diposting ke buku besar perlengkapan yang nomornya 103. Begitu ya. Jadi saling nyambung. Setelah diposting buku besar, balik lagi ke jurnal umum. Ya, selesai memposting untuk akun perlengkapan. Setelah itu ke buku besar apa lagi untuk transaksi tanggal 3? Kas. Kas, ya. Tanggal 3 keterangan jurnal umum di kredit 6 juta, saldo
99 juta di debit. Kolom referensinya ditulis apa? JU1. Iya, jangan lupa ya di situ ya, itu masih kosong semua. Kemudian balik lagi ke jurnal umum. Di kolom referensi yang sebaris dengan kas ditulis apa? 1 0 1, gitu ya. Ya, untuk kelompok 2 ini masih ada kekurangan ya, di kolom referensi belum dicatat ya. Nanti dilengkapi. Kelompok 2 sudah jelas? Ya. Udah. Lanjut kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk Mbak Maisha silakan dibacakan. Jurnal umumnya dulu. Keterangan utang usaha. Debitnya 100.000. Kasnya dikredit 750. Keliru. Ayo Kas diulang. dikredit. Kan debit sama kredit harus seimbang ya. Iya, Iya, setiap tanggal itu. keterangan Ya diulang. Tanggal 5. keterangan utang usaha di debit 100.000. Kas dikredit 100.000. Ya, posting ke buku besar apa dulu? Utang usaha. Ya. Silakan dibacakan. Keterangan jurnal umum di debit 100.000. Tanggalnya Saldo dulu, di tanggalnya berapa? tanggal 5. Heeh. Keterangan jurnal umum. Refnya JU1. Ya, Debit 100.000. ya, Saldo di debit 100.000. ya. Kemudian setelah itu kembali ke jurnal umum. Gitu ya. Kembali lagi ke jurnal umum. Di kolom ref yang sebaris dengan utang usaha ditulis apa? JU1. Ayo yang lain. Jawabannya belum tepat tadi. Tadi nggak kelihatan tuh nomornya. Oh iya, nomornya Mbak. Geser lagi ke kanan Mbak. Yang tadi Nggak dibacakan. ada Bu, nggak ada nomornya. Oh, belum dikasih nomor ya? Ya, nanti dikasih nomor dulu sebelum diisi. Bikin kolom-kolomnya, bikin nama akunnya dan nomornya. Nomornya itu ya, pengkodeannya nanti boleh berdasarkan kelancarannya. Jadi kan, kamu kan sudah tahu ada penggolongan akun ada 5 ya? 5 kan? 5. Satu apa? Tak, kelompok harta ya? Harta, Yang kedua, iya. Utang, utang. Yang ketiga, modal, modal. Yang keempat, pendapatan, pendapatan. Yang kelima, beban. beban. Nah, 5 kelompok itu nanti kode akunnya juga masing-masing diawali dari nomor-nomor tersebut. Kelompok harta ya nomornya 1. Kelompok utang ya nomor awalnya 2. Kelompok modal nomor awalnya 3 dan seterusnya ya. Nanti kelompok 3 silakan dinomori buku besarnya. Kemudian setelah posting ke buku besar di jurnal umum itu kolom referensinya ditulisi nomor akun buku besar tersebut. Jelas untuk kelompok 3? Ya, Bu. Iya, begitu ya. Nanti silakan dilengkapi. Kemudian lanjut kelompok 4. Dibacakan. Andi, debit 750.000. Kami 750.000. Diposting ke buku besar apa dulu yang pertama? Ke pribadi. Ya. Dibacakan? Tanggal 7 April 2019. Ya. Tanggal jurnal
F CU1 Kok nggak terdengar? Mbak Nala, bisa diulang? Bu. Bisa diulang Mbak Nala? Oke, Ya. bisa Bu. Besar Prive Andi bagaimana? Tanggal 7 April 2019, keterangan jurnal umum. Ref CU1 debit 750, debit 750.000. Ya. Betul ya. Kemudian lanjut balik lagi ke jurnal umum. Ya, di jurnal umum tanggal 7 sebaris dengan Prive Andi, kolom referensinya 302. iya 302. Ya, karena sudah diposting ke buku besar Prive Andi yang bernomor 302. Gitu ya. Ya, Prive itu masuk dalam kelompok akun modal. Ya, mengambil modal namanya Prive. Saldo normal Prive karena berkebalikan dengan modal, jadi saldo normalnya juga berkebalikan. Modal saldo normalnya di mana? Kredit. Kredit. Nah, karena modal saldo normalnya di kredit, sedangkan Prive itu berkebalikannya karena mengambil modal, berarti saldo normalnya juga berkebalikannya. Kalau tadi modal saldo normalnya di kredit, berarti Prive saldo normalnya di Debit. iya, begitu ya. Paham ya? Ya, luar biasa untuk kelompok 4 ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sip, bagus kelompok 4. Kolom untuk referensinya sudah ditulisi. Silakan lanjut kelompok 5. Ya, silakan dibacakan, Mbak Tati. Tanggal 9 April 2019, kas debit 5 juta, Ya, utang bank kredit 5 juta. diposting ke buku besar apa dulu? Kas. Kas, ya. Tanggal 9 April 2019, pencatatan pinjaman bank debit 5 juta, Terus, saldo debit 98.150. kemudian kembali lagi ke jurnal umum. Di jurnal umum, kolom referensinya ya, untuk yang sebaris dengan kas, diisi apa belum di situ? Belum. Belum ya, berarti ketika nanti ditulis diisi apa? Kalau nggak salah lihat tadi 11 apa ya? 11 ya, coba dilihat lagi Mbak. Tadi buku besar kas itu akunnya nomornya berapa punyamu? 11 ya? 11. Ya, 11. Boleh, berarti nanti balik lagi ke jurnal umum nomornya 11, gitu ya? Ya, Bu. Ya, kemudian setelah buku besar kas, kalian posting kemana lagi tuh yang tanggal 9? Nama akun utang bank. Ya, ke buku besar utang bank. Dibacakan. Tanggal 9 April 2019, keterangan pencatatan pinjaman bank, referensi jurnal umum, kredit 5 juta, saldo kredit 5 juta. Referensinya JU1 ya? Yuk, Iya, betul. Kemudian balik ke jurnal umum lagi. Di kolom referensi ditulisi apa? 202. 202. Ya, Iya. Nah, ya. Walaupun untuk nomor akun itu tidak ada aturan bakunya,
sebaiknya kalau didahului angka untuk nomor akun kas itu 2 digit, kan tadi 11 2 digit. Untuk kelompok yang lain juga 2 digit saja, begitu Mbak. Jadi nanti kamu sesuaikan saja mau yang 3 digit atau 2 digit gitu ya. Ya, Bu. Ya, biar rapi, biar seragam. Jadi nomor itu ya urut gitu. Walaupun ya tidak ada aturan yang baku. Tapi lazimnya begitu, urut ya. Kalau didahului dari 3 digit, nanti sampai akun beban juga 3 digit begitu. Jelas ya untuk kelompok 5 ya? Ya, Bu. Ya, untuk yang lain? Jelas, Bu. Ya, bisa mendengar ya? Bu. Ya. Sangat, Oke. Bu. Lanjut ke kelompok 6. Kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 6 perwakilannya. Saya, Bu. Ya, Mbak Tias. Oke, silakan. Tanggal 12 April 2019. Peralatan di debit 75 juta. Kas di kredit 50 juta. Utang usaha di kredit 25 juta. Ya. Diposting ke buku besar apa? Ke buku besar peralatan. Ya, silakan ditampilkan. Nama akun peralatan tanggal 12 April 2019. Keterangan jurnal umum. Debit 75 juta. Saldo debit 75 juta. Kolom referensinya dulu apa tadi? Nomor referensi 111. Enggak, kolom referensi di buku besar Jurnal umum 1. JU1 gitu ya. Nah, kemudian balik lagi ke jurnal umum. Di kolom referensi Nomor 111. 111. Ya, boleh. Ya. Jadi setelah posting ke buku besar balik lagi ke jurnal umum. Setelah buku besar peralatan, buku besar apa lagi? Buku besar kas. Ya, silakan ditampilkan. Tanggal 12 April 2019. Keterangan jurnal umum. Referensi JU1. Kredit 50 juta. Saldo debit 48.150.000. Lanjut ke buku besar. Hutang usaha. Iya, silakan diposting ke buku besar utang usaha. Keterangan jurnal umum. Referensi JU1. Kredit 25 juta. Saldo kredit 24.900.000. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Iya, setelah Sama, itu Bu. jangan lupa balik lagi ke jurnal umum. Di jurnal umum itu di kolom referensi ditulis apa? Nomor 201. Iya, nomor akun dari utang usaha tadi. Itu sebagai tanda bahwa jurnal umum tersebut sudah diposting ke buku besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Ya, nanti Tidak. untuk kekurangannya silakan dilengkapi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi sudah presentasi semua kelompok, perwakilan dari kalian semua, sungguh luar biasa. Walaupun tadi ada beberapa kekurangan ya. Ya, kebanyakan dari kalian lupa kembali ke jurnal umum untuk menuliskan lagi nomor akunnya. Itu perlu sekali ya, penting sebagai tanda bahwa jurnal umum itu sudah diposting ke buku besar. Jadi jangan dilupakan itu. Kalian harus kembali lagi ke jurnal umum. Paham ya? Bu. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, kita bikin kesimpulan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Silakan di antara kalian siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu.
Ya, silakan Mas Rocky. Kesimpulan kita hari ini. Cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Ya, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal umum ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Ya. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah diposting ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap terjadi pemindah bukuan. Yang kelima, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Bu. Ya. Nanti setelah ini silakan kalian isi post testnya ya. Nanti akan saya bagikan link di WhatsApp grup kalian ya. Nanti kalian isi, ada 10 nomor, cukup 15 menit saja ya. Dari pembelajaran hari ini kalian merasa senang? Tenang, Bu. Ya. Kenapa senang? Apa yang bisa kalian peroleh hari ini? Belajar apa? Belajar membagikan layar, Bu. Belajar membagikan layar ya, biar nggak gaptek ya. Terus selain itu apa? Bisa ketemu teman-teman. Iya, pintar sekali. Bisa ketemu teman-teman. Tapi Mas Anam terlambat ya tadi ya? Enggak, Bu, cuma susah sinyal. Oh, susah sinyal. Itu hambatannya, susah sinyal. Ya, selain itu ada yang mengalami kendala? Suara saya tadi terdengar jelas atau ada yang putus-putus? Jelas banget, Bu. Tadi ada yang putus-putus. Ada yang putus-putus. Oh iya. Iya, saya mencari tempat yang agak nggak begitu suara di sekeliling saya terdengar karena ada acara Maulid Nabi ya. Jadi saya agak bergeser sehingga mungkin sinyalnya agak terganggu. Itu juga pengaruh dari saya juga mungkin. Ya, semoga untuk pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi. Kalian juga bisa lebih aktif lagi. Pembelajaran berikutnya yaitu mengenai neraca saldo. Ya, jadi setelah posting ke buku besar, nanti ada materi neraca saldo. Di rumah silakan kalian pelajari bagaimana caranya membuat neraca saldo. Kemudian apa itu neraca saldo, begitu ya? Ya, sambil tadi yang masih kekurangan pekerjaannya silakan untuk dilengkapi mengenai kolom referensi di jurnal umum. Saya yakin kalian bisa. Kelas ini itu luar biasa. Ya? Sip? Oke? Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya, oke. Tidak.